Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk di materi nak ya, ibu ada mana sampaikan bahwa materi pembelajaran atau buku paketnya itu baru saya dapat di perpustakaan karena baru dikirim ya. Jadi siapa tahu ada anak-anakku yang sudah mendownload buku ini, isinya cocok isinya, tapi babnya teracak bunyinya seperti itu. Bunyinya di bab 2 menatap masa depan ya, ikhtiar dan optimis, ikhtiar dan tawakal. Sedangkan di bab 2 di buku itu dia cerita tentang masalah jujur dan janji ya. Dia membahas masalah jujur dan menepati janji, tapi isinya tidak ada masalah. Nanti kalau memang Allah menghendaki kita belajar di kelas, nanti ibu luruskan juga ya. Walaupun kita belajar daring, tetap ibu akan meluruskannya ya, karena bahannya sama, cuma babnya yang teracak ya. Nanti dibagikan bukunya, kalau ada waktunya nanti datang di sekolah. Kalau disebut sama ibu kelas yang mana dulu ya, berapa dipanggil, itu dulu yang datang, itu ambil buku. Sudah jelas nak ya? Sudah jelas. Sebelum kita masuk di materi, ibu akan memulai dengan pembacaan surah Al-Fatihah dan Trekul disertai dengan doa belajar ya. Ibu akan memandu kalian bersama ya. Coba perhatikan baik-baik ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Marilah kita masuk di doa belajar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku ya. Sebelum kita masuk di materi ya, saya akan mengingatkan pelajaran minggu lalu ya nak ya. Saya akan mengingatkan pelajaran minggu lalu. Kita harus semangat nak ya, walaupun kita belajar daring, kita harus semangat. Biar kita belajar di rumah, kita harus semangat ya. Itu namanya optimis ya. Saya akan mengingatkan pelajarannya minggu lalu atau minggu ketiga. Jadi kita ini sudah masuk di minggu keempat ya, masuk lagi di minggu keempat ya. Kita harus perhatikan baik-baik. Apa masih ada yang ingat itu apa perbedaan antara optimis,
ikhtiar dan tawakal. Sudah ada yang tahu nak ya? Sudah paham? Nah, saya akan kasih ingatkan kembali ya. Ikhtiar itu, maaf ya nak ya, optimis itu adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau permasalahan atau persoalan sama ya nak ya. Jadi optimis itu dia memiliki sifat apa nak ya? Sifat yang sifatnya kita harus semangat, kita harus kuat ya, itu namanya optimis. Kalau orang belajar, apalagi kita ini belajar di rumah, kita harus semangat. Walaupun di rumah kita belajar nak, kita harus semangat ya. Jangan bersifat pesimis, karena pesimis itu sifat yang tercela ya, tidak bisa diikuti atau tidak bisa dilakukan ya. Kita harus bersifat optimis, kita harus menyemangati diri kita sendiri ya. Mengerjakan soal kita harus semangat. Walaupun saya di rumah, saya tetap mengerjakan soal dengan baik. Karena kenapa? Harapan ta, keinginan ta, cita-cita ta ingin mendapatkan nilai yang baik atau nilai yang tertinggi. Sudah paham nak ya? Nah, sedangkan saya sudah jelaskan tadi kebalikannya nak ya, yaitu masalahnya pesimis. Pesimis itu orang yang memiliki sifat pesimis, selalu berpandangan negatif. Itu kan negatif, tidak baik ya nak ya. Dapat menghadapi persoalan. Kalau dia menghadapi persoalan, dia sedikit itu sifatnya negatif, sifatnya itu tidak baik, niatnya tidak baik. Itu tidak bisa kita ikuti ya, tidak bisa kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Kita ini seorang pelajar, kita tidak bisa bersifat pesimis ya. Kita harus semangat, kita harus menyemangati diri kita harus memberi kekuatan diri kita ya. Nah, terus di situ ikhtiar itu berusaha bersungguh-sungguh ya. Ikhtiar itu berusaha bersungguh-sungguh ya nak ya. Nah, hasil usaha kita mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Jadi kalau kita berusaha sungguh-sungguh nak, kita kan punya harapan, kita punya keinginan, kita punya cita-cita. Jadi kita harus belajar bersungguh-sungguh walaupun di rumah nak ya. Walaupun di rumah kita harus belajar dengan baik ya. Kita harus memberi motivasi diri kita sendiri. Kita harus memberi kekuatan diri kita sendiri ya. Itu namanya optimis. Nah, berhubungan dengan ikhtiar, kita disuruh belajar bersungguh-sungguh karena kita mempunyai harapan, keinginan dan cita-cita. Nah, berkaitan tadi, apa harapan kita, apa cita-cita kita, apa keinginan kita sudah tahu semua. Kalau kita sekolah, cita-cita ingin nilai tinggi, cita-cita ingin lulus ya. Nah, ujung-ujungnya kita mau apa? Mau membalas budi pekerti orang tua, jasa-jasanya orang tua kepada kita. Mau dibalas, itu kita sekolah baik-baik. Jangan sampai ke depan kita berhasil, kita bisa membalas jasa-jasa orang tua, kita bisa menyenangkan hati orang tua ya nak ya. Nah, sedangkan tawakal itu nak ya, tawakal kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah makin belajar bersungguh-sungguh, sudah makin belajar dengan baik, kita sudah maksimal cara belajar kita harus tawakal kepada Allah. Apa itu namanya tawakal nak? Diserahkan kepada ya Allah. Kita serahkan kepada Allah semua itu hasil usaha ya. Kita harus serahkan kepada Allah hasil usaha kita. Paham nak ya? Karena kita ini hanya kewajiban kita disuruh berdoa, disuruh berusaha. Baru setelah kita berusaha diiringi dengan doa,
kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan, ya nak ya. Apapun yang kita kerjakan, kita harus serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kuncinya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya nak ya. Terus di situ orang yang menyertakan tawakal dalam setiap tindakan dan usahanya akan berdampak positif. Nah, kalau kita bersifat tawakal itu nampaknya itu ada pada diri kita sendiri, ya. Dampaknya itu, dampak positifnya itu ada pada diri kita sendiri atau kepribadian kita, ya. Enak, senang, ya. Tidak kita sedikit-sedikit enjoy saja, tidak ada bilang aduh nanti tidak naik kelas kayak ini, nanti tidak ada nilaiku, tidak ada sifat begitu. Kalau yang begituan itu namanya sifat pesimis. Ya, sudah mengerti nak ya? Sudah mengerti. Nah, terus di situ dari peristiwa itu banyak sekali. Nah, ia disadarkan bahwa betapapun kerasnya sesuatu, jika dia diasap terus menerus maka ia akan menjadi lunak. Maksudnya begini nak, maksudnya begini. Kalau kita orang malas, baru itu pelajaran tidak bisa masuk di otak kita. Kita harus memberi motivasi diri kita harus memberi kekuatan diri belajar. Insya Allah kita akan mengerti, ya. Nah, itu maksudnya itu. Nah, terus di situ nak ya. Itu kalau kita belajar baru daya serapnya kurang, ya itu harus diasah. Bagaimana kita harus belajar. Karena kita ini penuntut ilmu, ya. Kita ini penuntut ilmu, jadi kita harus tekun belajar, ya, rajin dan sabar, ya. Insya Allah cita-cita, keinginan kita dan harapan kita akan tercapai, ya, karena Allah. Nah, terus di situ nah coba lihat di situ. Ini contoh-contoh banyak sekali nak, ya, banyak sekali. Jadi kalau dikasih soal tidak bisa kita bingung, tidak bisa kita keliru. Ibu tidak pernah kena kasih contoh, baru selalu ada ini, ada itu. Ada semua di dalam buku. Nah, satu kali lagi lah ya, jangan isinya buku itu jangan kita bingung sama isinya, cuma babnya yang teracak, ya, sama isinya. Jadi kalau diantar ke sama ibu di situ dulu dipelajari, ya. Jangan ada yang bilang, kenapa ibu begini, ya. Karena pertama kita daring, kita belum ada buku, ya. Jadi ibu menyuruh kalian untuk mendownload buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti, ya nak ya. Nah, terus di situ contohnya ikhtiar. Orang yang ingin pandai harus berusaha dengan rajin belajar. Nah, sudah dijelaskan juga sama ibu ini. Jadi si ibu ini tinggal mengingatkan kembali pelajarannya, ya. Kalau kita bisa membedakan, kita cepat mengerti di situ. Oh, ini namanya ikhtiar, ini namanya optimis, ini namanya tawakal, ini namanya apa lagi nak? Tawakal, ikhtiar dan apa lagi nak? Sudah ikhtiar itu kan berusaha bersungguh-sungguh. Nah, kalau tawakal itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama itu apa nak? Optimis. Nah, itu kalau itu yang kita pakai itu, kita seakan-akan ada peluang. Kalau ada pekerjaan, ada sesuatu, ada pertandingan, kita ini ceritanya ini kayak perasaan tersempit. Jangan kita merasa sempit. Kita seakan-akan itu di situ, masih ada kesempatan, masih ada peluang, masih ada kemungkinan. Insya Allah saya bisa. Itu namanya apa nak? Optimis, ya. Kita harus menyemangati diri kita sendiri. Jangan selalu merasa murung, jangan selalu cemberut, jangan selalu nanti saya tidak lulus, nanti saya belajar saya tidak dapat nilai tinggi. Tidak boleh begitu, ya. Kita belajar baru kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba ada contohnya lagi nak, banyak sekali contohnya ini nak, ya.
Banyak sekali tuh contohnya. Sudah juga dijelaskan sama ibu. Optimis itu biasanya ditandai dengan wajah yang berseri-seri, ya, dan mudah untuk tersenyum. Kalau orang itu selalu tersenyum, itu orang itu sifatnya orang aneh, itu optimis itu, ya. Dia tidak pernah memikirkan itu tidak ada sifat-sifat negatifnya. Yang ada pada dirinya itu orang yang selalu bersenyum itu. Nah, orang yang bersifat optimis atau bersifat negatif, positif, minta maaf ya, bersifat positif bukan negatif. Karena lawannya itu positif, lawannya negatif, ya. Itu optimis, sifat terpuji. Sifat terpuji, akhlak orima, itu namanya optimis, aktif, ya. Dari kita itu kalau kita sekolah, bilang lagi ibu lagi mengulangi, walaupun kita di rumah belajar, kita harus semangat, kita harus menyemangati diri kita, ya. Jangan karena di rumah kita bermalas-malasan, karena di rumah tidak dilihat oleh ibu guru, jangan kita bermalas-malasan. Dianggap kita ibu ada di depan tak. Kita menganggap ibu ada di sekeliling tak, jalan-jalan mengelilingi kita, melihat kita, memperhatikan kita. Jadi seperti itu yang ibu harapkan. Nomor 1 kan ada Allah. Ada Allah yang melihat kita. Siapa yang jujur, siapa yang tidak jujur, ya. Nah, sudah jelas ya? Coba lihat di situ ada namanya orang yang ingin memiliki tabungan harus berusaha hidup sehat, hidup hemat, ya. Kalau kita hidup hemat itu pasti kita harus apa? Kalau kita hidup hemat, kalau hidup hemat jangan kita terlalu boros ya. Kalau dikasih berapa uang dikasih sama orang tua, jangan dihabiskan itu ya. Sudah lagi dijelaskan ibu ini kemana minggu lalu, ya. Jangan dilupa. Ini penting buat kita semua, karena pemboros itu temannya setan, ya. Itu namanya pesimis kalau pemboros, ya. Orang terlalu boros, berapa dikasih uang, berapa habiskan, ya. Kita harus bersifat optimis, ya. Sudah jelas ya. Ada di sini saya kisah 2 orang sales sepatu. Dengar baik-baik ya. Ini contoh, ya. Contohnya 2 perusahaan sepatu ternama, pengirimnya petugas pemasaran ke sebuah daerah pedalaman untuk mengembangkan produknya. 2 perusahaan tersebut mengirim masing-masing 1 orang petugas pemasaran. Setibanya di sana, 2 orang petugas ini tercengang karena penduduknya asli pedalaman tersebut tidak ada yang memakai sepatu. Dia merasa kecil hati ini. Seakan-akan katanya, nanti sepatuku tidak ada yang beli. Ini sifat apa? Sifat pesimis, ya. Sifatnya pesimis. Belum sudah jalankan, dia sudah ada di sifatnya itu. Nanti ini kalau sampai saya tidak ada ini sepatu yang boleh, karena orang tidak ada yang pakai sepatu, ya. Berusaha dulu, ya. Kita dulu bersemangat dan berusaha, mau dilihat buktinya apa kami yang betul-betul tidak ada yang beli, ya. Jangan selalu bersifat pesimis, ya. Nah, terus begitu juga petugas marketing perusahaan yang kedua langsung menelpon kantor pusatnya. Bedanya petugas ini menelpon dengan optimis. Ini bagus kalau sifat optimis, tapi kalau sifat pesimis tidak baik, ya. Sifat optimis itu adalah sifat yang terpuji, sedangkan sifat pesimis adalah sifat yang tercela. Ya, ingat itu baik-baik. Ingat itu baik. Jadi ibu akan memberi kalian tugas semua, ya. Memberi tugas semua ini esai, tidak terlalu banyak ya anaknya, tidak terlalu banyak. Coba lihat atau coba perhatikan nak, simak dengan baik. Saya akan memberi tugas esai 5 nomor. Tolong dikerjakan baik-baik nak, baru kita kirim di WA-nya ibu. Jangan lupa tulis nama dan kelas, ya.
Dan jangan ada yang tidak mengerjakan, semua harus mengerjakan. Tidak ada itu nilai tak. Tidak bisa itu kasih nilai kalau tidak ada nilai tak, nak ya. Jadi kita harus kerjakan semua itu, baru kita kirim di WA-nya ibu, ya. Jangan main-main, ya. Jangan main-main. Siapa yang tidak ada soalnya masuk, tidak ada nilainya itu, tidak ada nilainya, ya. Coba dengarkan dulu bapak-bapak, ya. Soal pertama, jelaskan pengertian sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Ibu ulangi, jelaskan pengertian sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Sudah, nak ya? Sudah. 2. Sebutkan 3 contoh sikap optimis. Ibu ulangi, nak. Nomor 2, sebutkan 3 contoh sikap optimis. Minta maaf ibu, nak ya, bukan sifat, sikap. Sikapnya, tingkah lakunya, ya. Ya. Nomor 3, nak ya, jelaskan manfaat bersifat optimis. Bagus sekali manfaatnya itu, nak, kalau kita bersifat optimis. Nomor 4, sebutkan 3 contoh ikhtiar dan tawakal. Nomor 5, jelaskan manfaat orang yang berikhtiar dan bertawakal. Itu manfaatnya itu, nak, bagus sekali itu. Ya, bagus sekali. Nah, sebelum saya mengakhiri, nak, ibu minta maaf kalau ibu banyak kesalahan. Ibu ini manusia biasa. Nah, kebenaran ada pada Allah Subhanahu wa taala, ya, nak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.